Selamat pagi, saya Dr. Haryasa Sanjaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mempresentasikan materi yang saya telah presentasikan pada webinar acara tentang sosialisasi atau enlightenment tentang pandemi COVID-19. Judul presentasi saya adalah Strategi Informasi, Komunikasi, Edukasi atau KIE Masyarakat pada Era Pandemi. Ini sangat menarik sekali. Sejak disampaikannya oleh WHO bahwa virus corona ini telah menjadi pandemi, muncul banyak informasi bertaburan di mana-mana. Dan informasi ini datang begitu saja dan sangat deras, dan tanpa disadari itu tidak pernah dipahami bahwa itu terjadi misinformasi. Jadi terjadi informasi yang salah dan tidak memiliki rujukan-rujukan yang jelas. Nah, muncul beragam persepsi, kemudian akhirnya menimbulkan kebingungan di masyarakat, ya. Antara lain misalnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpendapat atau berkeyakinan bahwa virus ini berasal dari sebuah laboratorium di Cina. Teori ini teori origin atau teori yang berasal dari sebuah laboratorium di Cina. Pendapat ini pula tidak bisa dibuktikan, belum bisa dibuktikan dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian muncul juga pandangan bahwa pandemi ini ada sesungguhnya plandemik. Ya, jadi berpikir bahwa ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini virus ini bukan sebuah pandemi atau wabah yang sifatnya alamiah, tapi sebuah rekayasa oleh manusia. Muncullah pandangan-pandangan yang beragam, ya, yang punya pendapat, dan sampai hari ini tidak sedikit orang punya keyakinan dan masih meyakini tentang teori konspirasi ini. Ya, kemudian banyak juga orang bertanya, apakah COVID-19 ini adalah the disease of theory? Karena begitu banyak teori, begitu banyak pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang juga pendapat saintis, para klinisi, para politisi, para pemegang kebijakan dan para penguasa di pemerintahan setiap negara mengeluarkan pandangan-pandangan yang begitu beragam. Dan juga ada yang bertanya, apakah is COVID-19 a trade war disease? Nah, ini suatu penyakit yang berkaitan erat dengan perang dagang. Nah, ini menarik juga. Nah, oleh karena itu kita sebagai klinisi, sebagai saintis punya kewajiban untuk meluruskan dan memberikan pencerahan atau menjernihkan kesimpangsiuran ini. Karena apabila kesimpangsiuran ini atau misinformasi ini dipercaya begitu saja oleh masyarakat, akan berdampak buruk terhadap upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan saudara-saudara, bahwa sangat penting kita harus hadir menjembatani dan juga menjernihkan ketiga unsur penting, yaitu komunikasi, informasi, edukasi pada COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Nah, saya sendiri melihat bahwa ketika pandemi ini terjadi, banyak orang, banyak negara tidak pernah memprediksi akan terjadinya pandemi yang begitu masif seperti ini, yang begitu cepat dan begitu buruk dampaknya di segala segi kehidupan. Nah, komunikasi ini sangat penting sekali. Bagaimana membangun good communication antar masyarakat, pemerintah dengan masyarakat,
saintis dengan pasiennya, dengan masyarakat, klinisi dengan pasiennya dan dengan masyarakat, dan bagaimana kita berkomunikasi antar negara, berkomunikasi antar institusi, berkomunikasi antar pemerintahan. Nah, ini penting sekali, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah esensial, sangat esensial dalam penanganan dan penanggulangan pemberantasan COVID-19 ini. Oleh karena itu, harus menjadi satu perhatian besar dan menjadi upaya yang besar untuk membangun komunikasi yang efektif ini. Good communication. Dan fondasi dari komunikasi itu adalah beberapa skill dasar yang harus dimiliki adalah satu, memiliki empati. Kemudian kemampuan mendengar yang baik. Kemudian pemahaman, pengetahuan yang sangat baik, dan juga sifat yang hubungan yang baik. Bagaimana membangun hubungan yang baik dalam membangun komunikasi itu. Nah, setelah itu, setelah tercipta satu komunikasi yang efektif, komunikasi yang berkualitas, yang disebut dengan good communication, maka informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna itu akan efektif terdeliver, tersampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, kepada seluruh instansi, kepada seluruh pemerintahan. Nah, apabila informasi-informasi ini divalidasi, kemudian informasi ini analisa bagaimana dampak yang akan dimunculkan, dan kemudian dideliver dengan baik dengan cara komunikasi yang baik dan efektif, maka proses edukasi itu akan terjadi. Jadi edukasi dan promosi kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dalam berbagai aspeknya baru bisa terdeliver, tersampaikan atau diterima dengan baik oleh setiap orang apabila kita telah mampu membangun komunikasi yang baik dan menghadirkan data-data, informasi yang valid, yang tidak ambigu, yang menciptakan satu pemahaman yang jelas pada masyarakat. Kemudian selanjutnya, dalam perjalanan bagaimana kecepatan pemerintah mencoba untuk membangun komunikasi dan mendistribusikan informasi yang akurat, yang tepat, dan juga memotivasi masyarakat untuk melakukan langkah-langkah positif, seperti misalnya leaflet-leaflet, mungkin banner-banner yang mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Jadi jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini penting sekali, ini sangat benar, sangat tepat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan mendistribusikan informasi-informasi yang penting untuk bagaimana masyarakat dapat menjaga diri dan keluarganya dari virus corona dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat seperti antara lain, satu, makan dengan gizi yang seimbang, kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan dan pakai dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, kemudian minum air mineral, minum air yang sehat, yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak merokok, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Di fase awal, waktu itu masih belum begitu jelas bagaimana sumber dan cara penularannya. Kemudian banner atau leaflet yang dikeluarkan pemerintah juga tentang novel coronavirus
COVID-19 ini bagaimana mengenali gejala-gejala klinis, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu, kemudian hilangnya penciuman, mual dan muntah, dan juga diare, ya. Dan ini juga dihadirkan oleh pemerintah dalam upaya untuk melakukan edukasi dan promosi terhadap pengenalan gejala klinis COVID-19 ini. Kemudian juga pada banner disebutkan bagaimana pencegahan, sering cuci tangan, pakai sabun. Nah, ini sudah mulai gunakan masker bila batuk atau pilek. Waktu itu masih difokuskan pada orang yang bergejala. Tapi kemudian belakangan dengan mengikuti himbauan dari WHO, maka semua orang baik sakit maupun tidak sakit, baik teridentifikasi positif atau tidak teridentifikasi, semua orang dihimbau untuk menggunakan masker untuk melindungi dirinya dan juga melindungi orang lain. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Saat ini vaksinnya belum ada. Oleh karena itu, jaga diri, jaga keluarga. Nah, ini pesan yang disampaikan pada leaflet yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga satu gambar informasi tentang penggunaan masker dengan judul "Jangan Ambil Risiko". Ini sangat menggugah dan memberikan efek yang sugestif, ya. Apabila semua orang tidak menggunakan masker, maka tingkat penularan adalah 100%. Apabila orang sehat menggunakan masker, tapi orang sakit atau pembawa virus corona COVID-19 ini tidak menggunakan masker, maka tingkat penularannya 70%. Kemudian apabila pembawa virus menggunakan masker dan orang sehat tidak menggunakan masker, tingkat penularan sangat rendah, yaitu 5%. Kemudian apabila semua orang, jadi pembawa virus dan orang sehat menggunakan masker, maka risiko penularan itu adalah hanya 1,5%. Nah, ini satu informasi yang sangat penting dan sugestif untuk meyakinkan masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri, yaitu berupa masker, ya. Dan kemudian penggunaan masker ini untuk semua orang, termasuk juga ibu hamil. Dan kemudian bagaimana kita juga menghindari penularan dengan menjaga jarak. Nah, itu sebelumnya ada satu himbauan untuk melakukan social distancing. Kemudian muncul physical distancing. Nah, apa bedanya antara physical distancing dengan social distancing? Nah, ini penting, perlu dipahami bahwa selama ini pemahaman dianggap sama, sesungguhnya berbeda. Sesungguhnya yang paling tepat pada penanganan atau upaya penanggulangan dari COVID-19 ini adalah melakukan physical distancing. Ya, physical distancing adalah kita harus mengatur jarak antara satu orang dengan orang lain kurang lebih sekitar 1-2 meter. Ada yang menggunakan 2 meter, ada yang menggunakan 1 meter. Nah, kemudian pada social distancing itu bukan tujuannya adalah menjauhkan hubungan sosial, jadi interaksi sosial antar individu di masyarakat. Tetapi yang dilakukan adalah membuat jarak fisikal, jarak fisik, bukan jarak sosial. Pengertian jarak kalau social distancing, masyarakat itu dibuat berjarak, jadi dia tidak memiliki empati, tidak memiliki upaya untuk berinteraksi secara sosial. Nah, padahal kita bisa tetap melakukan
social interaction atau interaksi sosial tanpa mengabaikan aspek physical distancing, yaitu dengan tetap berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, jadi secara virtual. Jadi kita mengurangi kerumunan dengan physical distancing dan juga tetap berinteraksi, karena pada pandemi atau wabah ini kita harus membangun solidaritas dan empati kepada sesama manusia. Kemudian dampak dari physical distancing ini, kita harus mendesain masyarakat kemudian mampu melakukan aktivitas tetap seperti himbauan pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan syukur sekali teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat dan tersedia, relatif mampu dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan work from home, kemudian belajar dari rumah di mana sekolah ditutup, kemudian meeting-meeting tergantikan dengan virtual meeting, virtual communication, dan kegiatan-kegiatan yang penuh kerumunan dapat dicegah atau dikurangi. Di awal, informasi tentang bagaimana menanggulangi virus corona ini dengan jargon ayo lawan corona, ayo lawan COVID-19. Waktu itu masyarakat menganggap virus corona ini adalah musuh yang harus kita basmi. Tapi dalam kenyataannya virus corona ini adalah mikroorganisme yang memang telah ada di alam semesta ini, di bumi kita ini. Dan ketika kita semua berusaha untuk melawan corona dan ternyata corona tidak mudah dikalahkan, oleh karena itu kita harus tetap, di mana kita harus tetap bisa hidup, harus tetap produktif, maka muncullah satu pemahaman baru berdamai dengan COVID-19, yaitu memasuki the new normal era. Jadi era normal baru. Era normal baru ini juga harus dipahami dengan benar, karena selama ini banyak orang berpikir bahwa memasuki era normal yang baru ini, di sebagian masyarakat menganggap kembali seperti masa-masa sebelum virus corona menjadi wabah atau menjadi pandemi. Nah, pemahaman ini harus diluruskan. Jadi pemahaman tentang the new normal era adalah suatu pemahaman bagaimana kita hidup dalam situasi yang memang berubah, dan perubahan itulah yang sesungguhnya kekal dan abadi. Jadi perubahan yang dituntut dari perubahan waktu dan kondisi munculnya wabah pandemi corona ini adalah bagaimana kita memiliki pola hidup sehat dan bersih. Jadi pola hidup sehat dan bersih ini merupakan pondasi dasar, karena kesehatan adalah kekayaan yang kita telah terima begitu saja sejak lahir, dan kekayaan inilah yang harus dijaga. Dan jangan lupa perkaya pengetahuan, miliki informasi-informasi yang penting dengan menggunakan sosial media dan sumber-sumber informasi di internet dengan baik, dengan tuntunan, dan juga berdiskusi pada kelompok-kelompok yang baik. Sesungguhnya kita bisa belajar dengan sangat efektif apabila kita mampu menggunakan sumber-sumber informasi ini dengan baik. Oleh karena itu muncul satu istilah University of Social Media. Jadi kalau kita mampu menggali dan menyaring dan mendapatkan informasi dan menganalisis informasi dengan baik, kita bisa menjadi orang yang pembelajar. Nah, mereka yang cerdas adalah mereka yang menjadi pembelajar yang baik.
Dan perubahan akibat pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan di mana semua orang kembali kepada keluarga. Jadi back to the family. Kemudian yang kedua, digital ecosystem. Jadi semua orang dipacu, ya, siap maupun tidak siap, mau tidak mau. Kemudian suka tidak suka harus kita membiasakan diri dengan digital ecosystem. Jadi semua orang akan bisa berinteraksi dengan baik pada perubahan zaman ini yang ditandai oleh momentum pandemi COVID-19 adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan piranti digital ecosystem. Kemudian home activities, jadi aktivitas kita kembali berbasis di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan kehidupan kita sebagai umat manusia dikembalikan lagi kepada wilayah domestik, yaitu home, pada rumah. Jadi kita tetap bisa bekerja tanpa harus meninggalkan rumah. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan dan juga termasuk perusahaan-perusahaan, usaha-usaha itu menerapkan konsep the small is beautiful. Ya, jadi tidak lagi berskala besar, ya. Malah perusahaan-perusahaan besar tumbang, banyak berguguran ketika menghadapi pandemi ini. Justru perusahaan-perusahaan kecil yang mampu dikelola dengan sumber daya yang kecil lebih berkembang. Kemudian physical distance lifestyle. Nah, jadi sekarang orang mulai tidak lagi berdekatan secara fisik, tetapi membuat jarak yang aman, di mana social life, kemudian social activities tetap bisa berjalan. Kemudian yang paling menarik adalah back to basic need, ya, orang kembali kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, dan kemudian orang kembali kepada satu karakter luhur baru, yaitu terciptanya masyarakat yang penuh dengan empati. Jadi empathic society. Di awal presentasi saya yang menyebutkan tentang munculnya misinformasi sehingga muncul teori konspirasi, yang kemudian sampai hari ini pula masih diyakini banyak orang. Malah tidak sedikit individu-individu tertentu sampai menantang WHO, menantang pemerintah, dan juga menantang organisasi profesi kedokteran untuk membuktikan bahwa virus corona atau pandemi COVID-19 ini adalah rekayasa menurut mereka. Nah, saya pikir masyarakat yang masih berkeyakinan seperti itu akan mengalami kerugian karena dia akan berhadapan dengan risiko tertular dan juga tidak akan mempercepat pemberantasan pandemi COVID-19 ini, malah melakukan sikap-sikap atau perilaku yang kontraproduktif. Memberikan pemahaman tentang teori rezeki. Ya, teori rezeki terdiri dari 6 huruf, yaitu R, yaitu rencana Tuhan. Semua yang terjadi termasuk pandemi COVID-19 ini bukan rekayasa manusia, tapi ini adalah rencana Tuhan. Jadi secara konseptual ini memang sesuatu yang alami, yang natural. Kemudian rencana Tuhan itu berupa itu energi positif dan optimis. Jadi kita yakini semua yang muncul, realitas yang terjadi, yakini adalah rencana Tuhan yang baik, yang sangat sempurna, di mana kita, akal, nalar, dan keyakinan kita seringkali belum mampu menjangkau realitas itu. Jadi yakinlah bahwa rencana ini berupa energi positif dan optimis. Dan jujur adalah syarat utama. Jujur ini penting sekali, sangat dasar. Terutama misalnya pada pengelolaan pasien-pasien. Masyarakat, pasien, atau individu yang terkontaminasi atau terpapar atau berhubungan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 harus jujur mengatakan tentang fakta itu.
jangan menutupi, jangan berbohong. Karena apabila berbohong akan menimbulkan dampak buruk kepada tenaga medis, kepada keluarga, dan kepada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, jujur adalah syarat utama. Kemudian E itu adalah empati kepada sesama. Jadi empati ini telah muncul dan harus kita bangun kembali. Empati kepada mereka yang terkonfirmasi positif, kepada mereka atau keluarga yang terkonfirmasi positif atau yang sudah menderita. Jangan dikucilkan. Nah, mengapa banyak masyarakat takut jujur? Oleh karena mendapat perlakuan diskriminatif. Malah mendapat perlakuan yang sangat buruk di lingkungannya. Ini yang salah. Ketika perlakuannya negatif, maka tidak tercipta satu masyarakat yang penuh empati. Kemudian kesabaran tanpa batas. Nah, ini tanpa kesabaran kita tidak mampu atau gagal mencapai hasil dari upaya yang kita perjuangkan. Dan yang terakhir I adalah semuanya akan indah pada waktunya. Demikian renungan dan diskusi tentang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat pada pandemi COVID-19. Terima kasih, semoga berguna, dan salam.